Halo anak-anak kelas 4 semuanya, bagaimana kabarnya? Sehat selalu kan? Kita bertemu dalam video kelas 4. Hari ini tema 1, subtema 3, pembelajaran 6. Sebelumnya kamu telah mengenal dan berlatih bagaimana melakukan permainan engklek. Mari kita mengenal lebih dalam bagaimana permainan engklek tersebut. Tahukah kamu, permainan tradisional engklek dapat dimainkan dengan beberapa cara yang berbeda. Permainan tradisional engklek dikenal juga dengan istilah angklek atau ingkling. Permainan engklek merupakan permainan berjalan atau melompat dengan menggunakan satu kaki pada bidang datar dengan peraturan yang disederhanakan dan disepakati oleh para pemainnya. Permainan tradisional ini memiliki banyak variasi tergantung kesepakatan yang dimainkan. Berdasarkan penelitian, ditemukan 43 jenis permainan engklek. Namanya pun berbeda-beda di tiap daerah. Istilah engklek yang biasa digunakan ini di daerah Jawa. Pada peta pola engklek ada 11 macam. Yang biasa digunakan di Jawa jenis engklek ebrek atau engklek gunungan. Disebut apakah permainan engklek di lingkungan tempat tinggalmu, tempat tinggal kita? Kalau di tempat tinggal kita itu ya namanya itu engkling ya. Salah satu alat yang digunakan dalam permainan engklek adalah gacuk atau gancu. Gacuk tersebut dilempar ke kotak-kotak tertentu pada kotak-kotak yang terdapat pada pola yang sesuai dengan aturan bermain. Nah, ini ada gambarnya. Ada pola pesawat, ada pola gunung, ada pola baling-baling. Nah, biasanya kita itu pola pesawat. Ini ada bacaan ya. Silakan dibaca terlebih dahulu. Ini bacaannya, wedang jahe buatan ibu. Bagaimana sudah dibaca ya? Tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung beserta ringkasan pada diagram. Nah, ini dari bacaan tadi, silakan dituliskan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Masih ingat cara mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung? Nah, di sini saya beri contoh gagasan pokok dan meringkasnya. Pertama, kita harus membaca keseluruhan pada suatu paragraf. Siang ini hujan turun deras sekali. Udin berjalan kaki pulang dari sekolah. Udin tidak membawa payung sehingga tubuhnya basah kuyup. Sampai di rumah, Udin segera mengganti pakaiannya. Ibu memasak air hangat untuk membasuh badan. Setelah makan siang, Udin mulai merasa kurang sehat. Udin kedinginan. Ibu melihat Udin yang mulai terbaring lemas. Wah, besok ada ulangan matematika. Malam ini Udin harus belajar. Ibu tahu apa yang harus dilakukan agar Udin segera pulih. Ibu membuat wedang jahe untuk Udin. Wedang jahe artinya minuman yang terbuat dari jahe, yaitu minuman khas Jawa Tengah yang memberikan rasa hangat bagi tubuh. Nah, dari paragraf tersebut, gagasan pokoknya adalah ibu membuat wedang jahe untuk Udin. Dari gagasan pokok ini, ibu membuat wedang jahe untuk Udin. Nah, maka kita bisa meringkas paragraf tersebut. Ini ringkasannya. Udin sakit karena kehujanan dan ibunya membuat wedang jahe agar Udin cepat pulih. Nah, ini tugas 1.
kalian cari gagasan pokok di setiap paragraf dan buat ringkasannya pada paragraf 2 dan paragraf 3. Selain itu, Tuhan Yang Maha Esa juga menganugerahi kita keragaman suku, agama, sosial, budaya, dan sebagainya, hingga makanan tradisional. Nah, keragaman itu perlu kita hargai dan kita syukuri. Dan selalu menunjukkan sikap santun, peduli kepada orang yang memiliki latar belakang yang berbeda, itu merupakan hal yang terpuji. Ini kesimpulannya, kita sudah belajar memahami variasi gerak dasar tari lompat lempar melalui permainan engklek tadi. Yang kedua, PKN kita sudah mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman suku, bangsa, sosial, dan budaya Indonesia. Dan yang ketiga, bahasa Indonesia kita mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan atau tulisan visual tadi. Nah, ini adalah video terakhir dari tema 1 ya. Terima kasih banyak atas videonya. Terima kasih, sampai ketemu lagi, dadah.